Shalom saudara-saudariku sekalian yang terkasih, semoga kesempatan ini saya menjumpai Anda juga dalam keadaan penuh rahmat, sehat, dan gembira di dalam hidup. Saya akan membacakan sekilas kisah singkat bagaimana Yesus berada di bait Allah dan menyucikannya. Dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Kisah ini adalah kisah yang jauh lebih singkat daripada Injil Yohanes, yang mengisahkan secara lebih detail tentang kedatangan Yesus ke Yerusalem dan menyucikan bait Allah. Peristiwa ini mengingatkan bahwa perjalanan Yesus sungguh sudah sampai di tempat yang dituju, mulai dari wilayah Galilea di wilayah utara sampai di Yerusalem, terlebih ada di pusat kotanya di seputar puncak Bukit Sion, di mana kemudian di sana ada bait Allah dan Yesus dikatakan menyucikan bait Allah. Saudaraku sekalian yang terkasih, ada ungkapan filosofis yang mengatakan bahwa sesuatu itu akan mengalami kesempurnaannya ketika barang itu dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya ketika dibuat. Misalnya, kalau kursi menjadi sempurna bukan ketika dipakai untuk panjatan memanjat pohon, tetapi ketika dipakai untuk duduk. Meja tentu saja juga menjadi sempurna bukan ketika meja itu dipakai untuk semacam tumpuan untuk betulin lampu, tetapi ketika itu dipakai untuk menaruh barang-barang, dipakai untuk menuliskan sesuatu, dipakai seiring dengan kursi yang kemudian untuk menyajikan banyak hal di hadapan kita, itu baru menjadi sempurna. Bait Allah diciptakan ratusan tahun, bahkan 700-an tahun sebelum Yesus. Dan itu ditujukan untuk menghormati Allah yang maha tinggi, sehubungan dengan kepenuhan rasa syukur mereka, bangsa Israel terlepas dari pembuangan. Ketika mereka terbebas, kemudian mereka menggantikan, dalam tanda petik menggantikan, tabut perjanjian dengan membangun bait Allah, tempat di mana orang memuncai perjumpaan keseharian mereka dengan Allah, dan kemudian tempat itu menjadi tempat peziarah di mana setiap orang akan diingatkan bagaimana karya agung Tuhan bekerja atas mereka. Di dalam perjalanan, bait Allah dimanfaatkan untuk aneka kepentingan. Tentu yang utama untuk peziarahan. Sama dengan tempat ziarah yang lain, cukup sering tempat ziarah itu pada akhirnya juga menjadi, tempat jualan. Karena apa? Karena orang, katakan di tempat itu, ingin mempersembahkan binatang, misalnya domba, merpati, bahkan lembu. Tetapi apa daya, rumah mereka jauh, tentulah mereka akan membeli di situ. Demikian pula ada tempat penukaran uang
Ditukar dengan apa? Ditukar dengan shekel, mata uang lokal bangsa Ibrani, sehingga layak untuk menjadi persembahan di bait Allah itu. Karena persembahan memang menggunakan uang lokal, bukan uang asing, sehingga ada tempat penukaran uang. Semula hal itu biasa terjadi di luar bait Allah, tapi lama-lama masuk dan kemudian mengaburkan fungsi yang utama dari bait Allah itu, yaitu menjadi tempat doa, tempat di mana orang kemudian berjumpa dengan Allah. Saudaraku sekalian yang terkasih, hal ini mengingatkan kita akan banyak hal. Pertama, mengingatkan kemurnian kita semua, bagaimana kita diciptakan oleh Allah untuk memuliakan Dia, untuk juga mensyukuri. Tetapi kadang di dalam perjalanan hidup kita ini juga seperti halnya menjadi tempat perdagangan sehari-hari, pikiran kita hanya bagaimana mendapatkan uang. Hal ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan menggereja bahkan. Kadang orang sekian murninya ketika masuk gereja, tetapi bukan hal yang tabu bahwa di dalam gereja kadang ada juga peredaran uang karena entah karena kantin, entah karena biaya perkawinan, entah karena akan memakai gedung gereja. Tanpa terasa cukup sering ketika orang masuk gereja, pikirannya sudah terkontaminasi, bukan lagi bagaimana saya berjumpa dengan Allah di tempat yang telah disiapkan sekian istimewa ini. Banyak orang masuk ke gereja juga dengan pikiran sudah tercemar oleh kepentingan dirinya. Aku nanti akan dapat apa? Aku akan mendekati Romo dengan cara bagaimana supaya tender masuk sini atau bagaimana. Sering terjadi. Inilah yang bisa terjadi untuk skala yang besar maupun skala kecil bisa terjadi. Tetapi intinya bagaimana kita pun juga senantiasa murni. Kalaupun juga bait Allah itu bukan hanya tentang rumah Allah dalam rupa gedung itu, tetapi ketika dikatakan Anda adalah bait Allah, kita adalah bait Allah, bagaimana membuat hidup kita ini juga menjadi tempat perjumpaan pribadi kita, menjadi pribadi yang berjumpa dengan Allah setiap saat. Hanya dengan demikian, ketika kita menguduskan intensi-intensi atau motif-motif itu, saya yakin yang sedang terjadi adalah seperti Yesus yang menyucikan bait Allah. Apa yang terjadi? Tidak semua lancar begitu saja. Ada banyak orang menolak. Demikian pula ketika kita memurnikan diri, ada penolakan-penolakan yang kadang membuat ada rasa sakit di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian yang terkasih, untuk pengudusan itu, untuk penyucian itu, bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan yang akan menjadi memampukan kita untuk melakukannya. Karena itu tiada lain. Mintalah kekuatan roh agar kita pun senantiasa mampu memurnikan diri. Mintalah kekuatan roh agar setiap saat dari hidup kita bisa kita kembalikan arahnya sesuai tujuan yang semula untuk Tuhan. Dan kalaupun kita pergi ke rumah ibadah, mintalah juga kekuatan roh agar semurni itu hanya untuk Tuhan kita hadir di sana. Tuhan memberkati Anda. Amin.